Nah ini ya teman-teman, jadi kali ini kita sedang nyiapin paket PLTS dengan kapasitas 13 kWp. Project PLTS ini akan kita install di daerah BSD Tangerang. Nah sebelum kita install, tentunya seluruh sistem dapur pacu di PLTS ini akan kita set ya. Jadi kita juga jelaskan sistem kerja dari unit-unit yang kita terapkan. Di sini ada beberapa ya, jadi kita buat model terbaru seperti ini. Jadi raknya 2 karena ini kedepannya kapasitas akan ditambah, jadi bertahap. Nah, ini untuk sistem sendiri seperti ini. Untuk yang bagian atas ini adalah inverter dengan kapasitas 10.000 watt untuk handle rumah 3 lantai. Terus untuk MPPT sendiri, ini kita baru pasang 3 unit dengan kapasitas masing-masing 100 ampere atau total MPPT di 300 ampere. Tiap MPPT ini akan menghandle panel surya 8 piece 550 WP. Nah, ini kita total 13 kWp menggunakan panel 550 sebanyak 24 piece. Nah, yang paling bawah ini dia untuk baterai sendiri kita gunakan 7 unit ya. Tahap pertama ini 7 unit 48 volt 100 ampere. Ya kurang lebih kapasitas tampung baterai ini di angka 30-an kWh. Sedangkan untuk kapasitas total panel surya yang kita install itu di angka 13 kWp. Yaitu kurang lebih produksi harian di angka 40 kWh. Tentunya karena pemakaian rumah tangga ini untuk siang hari lumayan besar, jadi hasil produksi dari panel surya ini langsung dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Sisanya baru akan dikirim ke bank baterai yang ada di bawah sebagai backup di saat sore hari produksi panel surya sudah menurun, kekurangan energi akan diambilkan dari bank baterai yang ada di bawah. Dan untuk backup di malam hari ya, di malam hari juga full menggunakan baterai yang ada di bawah. Dan untuk sistem sendiri, nah, sistem ini inverter ini sudah memiliki sistem ATS Auto Transfer Switch. Untuk perpindahannya kemarin juga sudah kita uji, untuk sistem inverter sendiri juga sudah kita uji, dan kapasitas load juga sudah kita uji. Jadi di dalam sistem inverter ini kita bisa prioritaskan ke PLTS. Misalkan persentase baterai 50 volt, dia akan berpindah ke PLN. Nanti saat PLN padam, kita masih punya backup persentase baterai untuk handle kebutuhan rumah tangga ya di saat malam hari padam. Nah, kita masih punya sisa 50% untuk backup. Nah, ini kita juga ada tambahkan juga, belum kita pasang ini ya. Ini adalah panel distributor DC. Jadi panel ini untuk keseluruhan sistem DC menyatu di blok ini. Biar kita enak ya wiringnya maupun cek-cek sistem, cek-cek string di panel DC ini. Nah, ini dari bank seluruhan baterai. Tiap baterai dihandle masing-masing MCB dan terkumpul di satu titik yang ada di dalam. Terus yang sini adalah MCB ke MPPT. Nah, tiap MPPT juga kita kasih MCB sendiri-sendiri biar kedepannya juga mudah saat ada kendala mau ngecek MPPT juga lebih enak. Nah, ini kita juga tambahkan spare untuk kedepannya kalau mau upgrade. Kalau mau upgrade nih MCB juga sudah ada, panel di MPPT juga sudah ada, cukup mudah ya, nggak terlalu banyak yang perlu dimodif. Nah, dalam sistem ini kita juga ada tambahkan beberapa aksesoris. Nah, ini ada juga kita tambahkan panel PV combiner untuk menyatukan tiap string panel surya.
biar maintenance atau ngontrol tiap jalur panel surya itu cukup mudah ya. Di dalam sebenarnya cukup simpel ya, ini terdiri dari fuse, SPD serta MCB. Jadi fuse ini menuju ke masing-masing string seri di panel. Kalau kita menggunakan satu MPPT ini 4 seri 2 paralel, yaitu tiap 4 seri masuk ke sisi fuse. Terus SPD ini berfungsi sebagai proteksi jika terjadi lonjakan tegangan yang disebabkan oleh sambaran petir atau apa, maka SPD ini akan hubung singkat dan menyebabkan sistem fuse yang ada di sini dia akan putus. Dan MCB juga bisa trip ya, jadi nggak sampai sambaran petir itu turun ke bawah ke sistem dapur pacu di PLTS. Ini kita buat 3 blok karena untuk menghandle 3 MPPT. Oke, kita buat 1 box biar simple. Nah, ini juga ada tambahan minimalis. Jadi yang output dari sini, dari MPPT, kita tambahkan juga MCB ya. Sebelum masuk ke banks MPPT ini, nah jalur dari atas masuk ke MCB sebagai kontrol saja. Terus ini nanti kita juga tambahkan, ini masih kurang aksesorisnya. Ini panel AC distributornya ya. Nanti kita tambahkan buat meter, COS, bypass, emergency system. Jadi saat ada kendala di mesin inverter atau apa, kita bisa langsung bypass dari PLN. Nah, ini nanti juga akan kita tambahkan sistem KWH meter agar kita tahu total energi produksi dari PLTS seminggu berapa, sebulan berapa, setahun berapa, 10 tahun berapa KWH penghematannya ya. Dan KWH PLN pun juga dapat terlihat di sistem distributor AC ini. Cukup simpel sistem ini, kita buat compact seperti ini. Oh iya, untuk konstruksi panel surya sendiri nanti kita konsep untuk dak selantai atas ya, lantai 2 atau 3 kalau nggak salah. Jadi kita konstruksi buat sistem kanopi. Nah, konstruksinya ini memang kita desain juga pakai besi UNP seperti ini. Nggak ada celah di tiap panel surya ya. Jadi kita susun panel surya serapat mungkin. Nanti tiap pertemuan antar panel surya kita kasih sealant, kasih lem biar air nggak turun ke bawah. Jadi ruangan di bawah panel itu bisa dimanfaatkan tuan rumah, entah ingin buat naruh-naruh apa atau buat jemuran atau apa bisa. Ini untuk inverter seperti ini. Bagian belakang kita lihat juga. Belakang pun karena ini sudah kita konsep jadi cukup rapi ya teman-teman. Nah, ini bagian jalur dari inverter. Positif negatif baterai dan AC input output. Oke ya, jadi kita susun rak seperti ini. Jadi yang atas ini bisa kita buat nanti untuk laci atau apa, naruh peralatan untuk maintenance, obeng ataupun multi-multi ya. Nah, ini juga bisa, kalau nggak dipakai kita pasang cover. Jadi terlihat rapi. Nah, untuk bagian atas sendiri juga sudah kita tambahkan plat ya. Jadi besok mau ngontrol dari atas juga enak. Nah, misal ada yang kendor di jalur MCB atau ngecek-ngecek kabel, juga kita pikirkan untuk mempermudah dalam maintenance serta tampilan yang elegan. Bagian inverter sendiri, nah ini inverter juga nanti masih ada tutup, jadi double tutup, aman. Jadi kalau mau nyervis inverter atau mau bersihin, nggak usah repot-repot bongkar pasang inverter. Dari bagian atas kita tinggal angkat tutup dan lepas baut yang ada di inverter, sudah cukup mudah. Nah, langsung aja kita lihat untuk bagian konstruksi atap kanopinya seperti apa. Yuk. Ini ya, untuk konstruksi rangka kanopi kita menggunakan besi UNP. Jadi besok konsepnya mau kita buat kanopi listrik seperti ini. Jadi di bawahnya sudah bisa buat untuk naruh-naruh barang atau untuk kegiatan ya. Jadi air hujan tetap aman.
Nah, ini konstruksi untuk bagian kaki-kaki, serta untuk railing sendiri kita juga sesuaikan. Untuk railing kita tidak menggunakan bawaan panel, karena bawaan panel surya itu terdapat end clamp, mid clamp, tentunya membuat antar koneksi panel surya memiliki celah. Jadi untuk rangka sendiri kita buat pakai besi ONP seperti ini. Nah, ini sudah ready, siap kita angkut. Ini ya, langsung nanti tiap panel kita pertemukan di besi ONP dan kita kasih silent tiap pertemuan antar panel. Seperti itu tadi ya teman-teman, untuk project PLTS kapasitas 13 kWp. Nah, buat teman-teman yang ingin konsultasi maupun bertanya-tanya terkait sistem PLTS, bisa langsung hubungi tim kita, nomornya ada di bawah ini. Langsung aja kita cus ke lokasi dan lihat proses installnya seperti ini. Yuk!